moments later.将大局逆转吧！Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzi dengan NIM yang sama, yaitu 123011040. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Misda SAG MA, yang mana Bunda telah memberikan beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah ini. Langsung saja saya membahas pertanyaan yang telah diberikan oleh Bunda. A few moments later. Jelaskan urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Jawabannya dari saya, kemitraan dalam bisnis pendidikan sangatlah penting karena lembaga pendidikan tidak dapat berkembang sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Melalui kemitraan, sekolah dapat memperoleh tambahan sumber daya, baik itu dana, tenaga ahli, fasilitas, maupun kesempatan pengembangan kompetensi peserta didik. Selain itu, kemitraan juga membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, untuk contoh kemitraan yang efektif, yang pertama, sekolah bekerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan atau biasa yang disingkat PKL. Terus pelatihan keterampilan dan penyediaan narasumber. Yang kedua, contoh kemitraan yang kedua, sekolah bermitra dengan perguruan tinggi dalam pelatihan guru, penelitian atau pendampingan pembelajaran. Terus yang ketiga, sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua dan komite sekolah untuk mendukung program pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana, maupun kegiatan karakter peserta didik atau murid. Nah, dengan demikian, kemitraan yang baik itu harus didasarkan dengan prinsip saling menguntungkan, transparansi, kepercayaan, dan memiliki tujuan yang jelas. A few moments later. Kedua, jelaskan kendala dalam praktik bisnis pendidikan di sekolah dan strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Nah, dalam praktik bisnis di sekolah ini tentu saja punya beberapa kendala. Nah, di beberapa kendala itu pasti kita mempunyai strategi untuk mengatasinya. Nah, kita bahas untuk kendalanya dulu. Nah, ada beberapa kendala dalam praktik bisnis pendidikan di sekolah, antara lain yang pertama, keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan. Yang kedua, kurangnya kemampuan manajemen dalam mengelola unit usaha pendidikan. Yang ketiga, persaingan dengan lembaga pendidikan lain. Yang keempat, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pelayanan. Yang kelima, kurangnya dukungan dari masyarakat atau orang tua. Nah, dari kendala-kendala tersebut ada strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, untuk kendala yang pertama,
strateginya yaitu menjalin kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Terus untuk strategi yang kedua, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam bidang kewirausahaan dan manajemen. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, administrasi, dan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar memiliki nilai tambah dibandingkan dengan sekolah lain. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala terhadap program bisnis pendidikan sehingga dapat terus diperbaiki. Dengan strategi tersebut, sekolah dapat mengembangkan bisnis pendidikan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan tujuan utama pendidikan. A few moments later. Yang ketiga, jelaskan seberapa besar minat saudara untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Nah, dari jawaban saya memiliki minat yang besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Menurut saya, bisnis pendidikan ini bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi juga menjadi sarana memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Alasan saya, yang pertama, saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya ingin berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di masyarakat. Yang kedua, bisnis pendidikan ini memiliki peluang yang besar untuk kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal maupun non-formal yang terus meningkat. Yang ketiga, saya lumayan tertarik mengembangkan program seperti bimbel atau bimbingan belajar, pelatihan keagamaan, kursus mengaji, atau lembaga pengembangan karakter Islami. Yang keempat, bidang ini memungkinkan saya untuk menggabungkan kompetensi sebagai pendidik dengan kemampuan manajemen dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, dengan bisnis pendidikan yang dikelola secara profesional, saya mungkin dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus memberikan dampak positif bagi murid dan masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap dapat mengembangkan usaha di bidang pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, akan tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.